Wih, nih, lah malah kabur, Dek, Dek. Ya, makan deh, jangan kebanyakan bengong. So sibuk banget sih ayah deh. Emang dari kemarin lagi sibuk kan, Bun? Oh, kalau sibuknya nambah, berarti uang jajannya nambah dong. Emangnya ayah lagi sibuk apa sih? Ayah lagi sibuk nyiapin materi kampanye gizi nasional. Oh, yang buat anak-anak stuntman itu ya? Stunting. Nah, itu maksudnya. Jo, Mas. Wah, Masya Allah. Bola Aromannya enak banget. Oh, ini tadi ada anak kecil main bola di depan rumah. Terus dia pas tendang bolanya, loncat ke dekat pintu sini, mau balikin, anaknya kabur. Waduh, nggak ada yang pecah kan pot mbak gitu, kaca apa yang pecah-pecah gitu nggak ada kan? Duh. Nggak ada, Mbak, tenang aja. Kalau ada, mbak minta ganti loh. Nggak ada. Sama yang menemukan bola. Justru Jojo jadi kasihan sama anaknya. Anaknya tuh kelihatannya kurus, pucat, lemes gitu, kayak kena gizi buruk. Anak-anak seperti ini yang jadi sasaran ayah. Materi yang ayah siapin untuk mereka nih. Banyak ya anak-anak di sini yang gizi buruk. Mereka makan sederhana. Seperti kita, sederhana tapi bergizi. Kayak yang Tia baca gitu, sebenarnya banyak anak-anak yang pas kecilnya itu nggak dikasih AC eksklusif, jadinya pindahnya ke support. Dia mau berangkat sekolah dulu deh. Kemana sih? Ke Jalangkung, datang dan pergi, nggak diundang. Udah mau telat soalnya, Mbak. Iya. Dia berangkat sendiri aja ya? Nggak mau diantar? Enggak, karena dia mau jalan sendiri. Ben, hati-hati. Om, Iya. Saya. Hati-hati ya, Dek. iya. Hati-hati. Gini Ada semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, Mas kepikiran sama anak yang main bola tadi nih. Bisa nggak kamu cari tahu apakah betul dari keluarganya atau dianya memang kekurangan gizi? Oh ya, siap. Ini aku mau balikin bolanya, kali aja dia udah balik lagi. Sekalian cari tahu soal itu. Ah, ini dia, Dek. Nih bolanya. Ambil. Wah. Bercanda sini. Sini, Om gak marah kok, tenang aja ya. Nih bola nih. Kamu namanya siapa? Rifki, Om. Oh, Rifki. Rifki udah makan belum? Belum, Om. Gak ada makanan di rumah. Oh gitu, ya udah. Om antarin kamu pulang ya ke rumah kamu. Ya udah yuk. Assalamualaikum, Om Jojo. Waalaikumsalam, Landi. Ada apa? Enggak. Tianya ada, Gom. Oh, Tia udah berangkat. Katanya mau berangkat sendirian. Kenapa? Nggak tahu. Ini siapa, Om? Ini namanya Rifki. Rifki tadi main bola di sini, tapi Om mau anterin ke rumahnya. Mandi mau bantuin Om nggak? Oke, bantu apa ya, Om? Jadi Om mau anterin Rifki ke rumahnya, mau cari tahu anak ini kurang bergizi atau enggak. Karena kebetulan ayahnya Tia juga lagi sosialisasi tentang stunting buruk ini. Oke, saya bantu, Om. Ayo. Pagi dok. Pagi Dokter Heri, Dokter Sunaria. Gimana materinya udah siap? Siap dok. Materi siap, tinggal go kita. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Sebentar dokter. Ini sepertinya berlebihan dokter. Apanya? Soalnya judulnya itu gizi anak adalah pondasi bangsa. Itu terlalu resmi. Kita kan cuma mengadakan penyuluhan di depan ibu-ibu. Iya, memang judulnya resmi, tapi nanti
pada saat kita memberikan penyuluhan ke ibu-ibu, bahasanya kita sederhanakan aja, ya. Ah, Dokter Dedi, saya juga. Yuk. Dokter Dedi, maaf sebelumnya. Kalau dokter berpenampilan seperti itu, apa nggak terkesan nanti penyuluhan kita seperti main-main? Ya enggak, tujuan saya adalah menghibur juga. Saya nanti akan hula hoop juga, terus makan bola api, dan juga menelan pedang. Udah latihan juga kemarin saya, agak serak sekarang makanya. Sebaiknya ditunda saja dokter. Saya takut kebakaran. Kan nggak enak kalau rumah sehat jadi rumah gosong. Ya kan dokter? Padahal udah latihan seharian saya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Maaf, ini ada apa ya? Oh, nggak apa-apa Bu. Mau tanya, Rifki anak ibu? Iya, ini anak saya. Kenapa ya? Nggak ada apa-apa Bu. Cuman mau bilang aja kalau tadi Rifki main bola di depan rumah saya. Terus saya lihat kesian banget mukanya, pucat banget, lemas gitu Bu. Rifki udah makan apa belum? Iya, di sini memang jarang sarapan. Makan cuma sekali. Maklum, orang susah Om. Tapi bukannya ada bantuan dari pemerintah ya, Bu? Bantuan? Nggak ada. Oh ya? Padahal tadi saya lihat mobilnya loh. Nggak ada tuh bantuan kayak gitu. Sekedar penyuluhan juga nggak ada. Oh gitu. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Ini ada sedikit makanan buat Rifki sama ibu juga ya, sama keluarga. Alhamdulillah. Makasih ya Om. Sama-sama Bu. Maaf ya udah ganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Ini kayaknya ada yang aneh. Ya, ini ada yang mau beres ya, Om. Harus diselidiki. Makasih ya Mas. Iya, itu mobil yang kita lihat tadi. Iya benar. Mereka itu bagi-bagi makanan, tapi kenapa Rifki nggak kebagian ya? Mungkin terbatas. Ayo kita cek dulu. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini rame-rame amat? Ini ada bantuan makanan bergizi gratis dari pemerintah. Tapi kok dikit banget? Kan anggarannya juga terbatas, jadi belum semua warga kebagian. Oh, anggarannya terbatas. Berarti bantuannya ala kadarnya dong? Jangan sembarang, ini satu box 15.000. Rp15.000 isinya cuma gini. Ngapain kamu? Gak usah ganggu kerja kami. Kamu mau dipidana? Santai dong Mas, santai. Kan kita cuma nanya. Namanya juga bantuan untuk rakyat ya, harus benar dong. Udah pasti benar, ini kan punya pemerintah. Ya, makasih. Ya, mari. Jo, soal Rifki gimana? Rifki itu ternyata benar anak kurang mampu. Dari keluarga yang kurang mampu, terus dia itu korban gizi buruk. Nggak ada bantuan dari pemerintah? Ada Om, tapi bantuan itu nggak merata, malah aneh. Aneh gimana? Tadi kita tanya budgetnya, katanya 15.000, tapi isinya itu jauh di bawah segitu. Astagfirullahaladzim, berarti ada penyimpangan. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita harus bertanggung jawab memperbaikinya, Jo. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Anak pintar, anak solehah. Halo, Nak. Om Jojo sama Landi dari mana? Tadi itu Om Jojo sama Landi nganterin anak yang bola itu loh. Kasihan. Keluarganya itu kurang mampu. Mereka itu nggak dapat makanan bergizi gratis. Pinjam laptop Ana boleh nggak? Mau cari tahu sesuatu. Om mau investasi ya? Investigasi kali ya. Iya, itu maksudnya. Bentar ya, Ana ambil dulu. Iya. Ini laptopnya. Thank you, makasih. Sama. Oh, coba Om cari foto mobil yang tadi coba. Informasi tentang makanan bergizi gratis.
semuanya lah, bawang lah apa, bikin pusing kepala. Gak ada yang ngerti perasaan ibu-ibu. Ada Landi. Kok gak dikasih minum? Oh, nggak usah Tante, makasih. Air putih doang sih. Belum salam. Salam dulu dong. Lagi pada ngapain sih nih? Ini Bun, Om Jojo lagi cari tahu tentang yang makan gratis itu, makan bergizi yang dari pemerintah. Oh, bagus dong. Terus masalahnya apa? Iya, masalahnya adalah Mbak, nah tadi pas kita lihat mereka bagi-bagi makanan, ada anehnya. Isinya itu nggak sesuai budget. Oh, pemerintah tuh harus belajar sama Mbak ya, kalau neken-neken biaya. Gimana caranya menekan biaya murah, tapi makan tetap sehat dan maksimal. Itu dia. Kayaknya Mbak sering lihat nih. Oh, Tante sering lihat mobil ini? Iya. Gimana, Tante? Di gudang deket pasar, sering banget itu. Dekat pasar Mbak. Iya. Mbak yakin? Ya yakin lah, kan Mbak ke pasar tiap hari. Ya sering lihat lah itu. Tuh Andi, kalau gitu coba kita nyamar, terus kita selidiki isi gudangnya. Iya, oke Om Jojo. Lan, kita nyamar pakai ini ya, biar nggak ketahuan. Oke. Iya, ini kita harus cek dulu ini. File-filenya semuanya kita harus cek ya. Tuh. Astagfirullahaladzim, ini apaan ya? Bahan makanannya rusak semua loh. Kualitasnya rendah banget loh. Ini udah gak seger Om, udah gak layak buat dikonsumsi. Lang, foto ini juga. Ini invoice Om. Siapa kalian? Ngapain di sini? Ini. Ngapain? Jom. Apa bos? Kenapa? Kita diikutin deh kayaknya. Sama siapa? Nggak tahu tuh. Aduh. Oh, biarin aja. Coba dia bisa ngejar kita apa enggak? Ya udah, ayo berangkat lagi Om. Gimana? Masih diikutin nggak? Aman Om Jo, aman. Aman ya? Aman. Ya udah. Mbak. Gimana Jo? Om, Tante. gimana Om penyelidikannya? Wah, parah. Tadi Om Jojo sama Landi kita udah nemuin gudangnya distributor dan invoice palsu yang menunjukkan selisih anggaran besar. Aduh. Distributor itu penyaluran barang ya? Itu distribusi. Kalau distributor itu orang yang menyalurkan barang ke produsen dan konsumen. Ini Tante invoice-nya. Iya, anggaran makanan sehat dan bergizi itu harusnya harganya 15.000, Mbak. Ya, tapi yang digunakan hanya 10.000. Aduh, korupsi 5.000 dong. 5.000 emang kecil, tapi kalau dikaliin sama yang nerima, banyak juga korupsinya. Bayangin, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri,
Nah itu Mbak, parah banget kan? Bunda emang kalau soal hitung-hitung tuh the best. Tapi Bun, kalau yang namanya korupsi ya tetap aja dong haram. Ya haram, siapa yang bilang halal? Oh ya, ini tadi aja tiba-tiba kita dapat ancaman dari nomor yang nggak kenal. Tuan besar. Kok bisa dapat nomor telepon kamu, Jo? Iya Tante, Tuan Besar tuh semacam inisial buat Big Boss. Jadi di balik semua ini udah pasti kayaknya ada si Big Boss ini, Tuan Besar ini. Biasanya kalau udah panggilan Big Boss gitu orang hebat loh, Jo. Hati-hati ya kalian. Insya Allah Mbak, tenang aja. Setiap gerak-gerik yang kita lakukan akan hati-hati ya. Ya, aman. Apa kalian punya bukti yang lainnya? Sebelum laporan kalian kami proses. Bisa Pak? Bisa. Kalau gitu kita harus cari cara aman supaya bisa ngumpulin bukti. Iya Om Jo, pasti bisa. Ayo masuk, Tut. Kamu dari mana sih? Itu Mbak, tadi habis dari pasar aja beli kue basah. Oh, kue basah. Coba lihat. Ada kue apa aja nih? Banyak. Nggak mungkin buat Jojo semua kan? Enggak kok Mbak, buat semuanya. Umur panjang nih. Orangnya datang. Mbak. Dari mana? Dari itu Mbak, abis dari kantor polisi. Ya udah, aku taruh piring dulu ya. Kuenya ya. Silakan. Oh. Nggak usah repot-repot Mbak. Dari mana Mas? Oh itu abis dari kantor polisi buat laporan praktek korupsi bantuan makanan bergizi. Tapi barang buktinya kurang. Kenapa mereka sampai hati ya Mas? Korupsi dana bansos kayak gitu. Jo, buat Jojo ya. Astuti kan udah makan pastinya. Ya udah Mas, itu dimakan dulu. Kamu yang bawa? Iya Mas. Perasaan kamu bawanya banyak ya tadi. Mungkin disimpan kali Mas sama Mbak Nini di dalam. Biasa. Mas tuh sedih rasanya ngeliat anak-anak yang meninggal karena kurang gizi. Padahal negara kita tuh negara yang kaya akan pangan loh. Mas ada foto anak-anak yang meninggal karena kekurangan gizi? Coba lihat. Inilah yang membuat Jojo harus terus berjuang. Coba ya, Bunda yang masak. Masih Bunda bikin makanan bergizi. Walaupun penuh dengan perjuangan dan penghematan. Tapi kan yang penting sehat. Benar. Emang Bunda tuh the best. Best. Oh ya Om. Kak Landi ikut bantuin Om juga? Jadi keputusan Om Jo gimana? Kayaknya kita harus sebarin masalah ini ke sosial media. Kalian mau bantuin Om Jo? Mau dong. Tapi Anda bingung, bantuinnya mulainya dari mana? Mulai dari nol. Mending gini, kamu buat postingan menyebarkan isu distribusi makanan bergizi tanpa korupsi. Nanti coba Anda kerja. Nah, karena kalian sudah bekerja keras dalam kasus ini, jadi Bunda kasih cemilan dan susu kedelai. Bun, kok susu kedelai bukan susu sapi? Yang penting sehat dan bergizi, terus murah. Itu yang penting. Makasih ya Mbak. Landi silakan. Yuk. Makasih Bun. Jo. Oh ya Mas. Jo, seperti yang Mas bilang kemarin, ini ada kartu nama pengacaranya, ya, untuk dampingin kamu sama Landi. Kalau ada apa-apa, kamu hubungin dia. Oh ya, siap. Makasih ya Mas. Ya. Pak, tolong bantu kita untuk mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Siap, saya siap membantu Mas Jojo. Oh iya Pak, gimana caranya atasi ancaman dan serangan dari oknum yang menjegal kita? Kalau ancamannya berupa pesan singkat, kalian bisa jadikan ini sebagai alat bukti. Oh ya Pak,
Kalau buktinya itu kita sebarkan di media sosial, aman itu Pak? Aman. Sejauh tidak menyebarkan berita hoax atau memfitnah seseorang atau instansi tertentu, tapi kalian juga harus punya bukti yang kuat dan valid soal aliran dana korupsi tersebut. Kalau gitu kita harus ke gudang distributor bansos lagi untuk ngecek. Iya, kita harus cek lagi. Langkah kalian pasti akan diawasi. Kalian bawa ini adalah alat perekam. Coba kamu lihat deh, biar nggak ada orang. Gimana? Ya nggak bisa nih, harus pakai password. Coba biar Landi. Ya udah coba. Om jaga aja. Aku lagi coba jebol passwordnya Om. Kebuka Om. Ah serius? Wih hebat kamu. Oh, flash istri. Lalu buruan ya. Wah ini, aku nemu folder mencurigakan. Waduh, ini isinya transfer yang nilainya fantastis Om. Ternyata benar ya, dana untuk makan gratis itu dikorupsi sama mereka. Ini aku nemu folder lagi Om. Ini nama-nama dari hasil transfer tadi. Coba langsung semuanya dipindahin ke flash disk. Oke, langsung di copy ya. Semuanya. Masuk. Aman. Tadi motor sebelah mana? Sini dulu. Kayaknya kalian berdua terlalu banyak ikut campur urusan kami. Pandi, kamu cabut aja ya. Biar Om yang hadapi mereka. Enggak, aku bantuin Om. Aku bisa lawan mereka. Oke, hati-hati. Pandi, udah kamu cabut aja. Bukti yang kita bawa itu lebih penting. Ya, oke, cabut aja kamu. Hati-hati Om. Om, hati-hati.
Permisi Mbak. Iya Mas. Mbak, saya itu punya bukti kalau bansos ke warga itu dikorupsi. Mas ada buktinya? Iya, saya punya buktinya dan ini secepatnya harus disebarin ya. Ini buktinya nih. Sebentar Mas, saya cek dulu filenya ya. Wah, sepertinya ini akan jadi berita besar Mas. Iya Mbak, semoga aja aparat segera bertindak. Ini Mas sudah saya upload dan banyak warga yang mengecam tindakan ini. Dan mereka minta untuk segera diusut. Wah, syukurlah kalau gitu Mbak. Tapi Mbak, saya mohon ya, tolong rahasiakan informan yang ngasih bukti ini ya. Aman. Makasih ya, soalnya kita itu dikejar-kejar sama oknum yang ngorupsi dana itu. Sebaiknya Mas harus berhati-hati. Karena yang Mas hadapin adalah anak buah dari Tuan Besar. Mereka banyak jaringannya. Nah itu dia Mbak, makanya ini harus secepatnya viral supaya dapat perhatian publik. Lan, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Om. Ya lumayan agak pegal-pegal. Udah Om. Udah. Ini kayaknya kita harus cari aman ya. Soalnya anak-anak buahnya Tuan Besar itu pasti udah terpencar untuk cari kita. Itu Om Jojo, aman? Aman. Udah yuk kita pulang. Ya makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu muka kamu kenapa? Oh. Nggak apa-apa kok. Kau berantem lagi ya, Mas? Ya, tadi itu ada anak-anak buah Tuan Besar nyerang saya. Tapi nggak apa-apa kok, aman. Ya udah, Mas, sebentar ya, sebentar. Nggak apa-apa kok ini. Udah, nggak apa-apa, Mas. Ampun, Mas, kok bisa sampai kayak gitu sih, Mas? Aku kompres ya, Mas. Aduh. Maaf, Mas. Sorry. Sakit ya? Iya, agak perih. Aduh. Mas, kamu nih bikin khawatir aja sih. Kamu jadi khawatir? Iyalah, orang lukanya sampai kayak gini kok. Mau marah aja kok, nggak luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Jo, ini kenapa Jo? Kok ada luka? Oh aman Mas, nggak apa-apa. Ini masalah kecil doang tadi. Mau Mas liatin nggak sini? Nggak usah, nggak apa-apa. Ini dikompresin sama Asud. Oh iya udah. Ya. Mas udah dulu ya? Iya Mas. Iya, Mas. Ada telepon. Biarin aja, Mas. Kok nggak diangkat? Kali aja penting. Udah mati kok. Lagian juga aku sebentar aja kok di sini. Ya udah, Mas. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendapatkan laporan dari wartawan, polisi akhirnya menangkap beberapa pelaku kecil penggelapan dana bansos, termasuk pihak distributor. Di antara para pelakunya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, penyedia barang atau distributor. Mereka menyediakan bahan makanan yang akan disalurkan kepada masyarakat dengan modus menyuap pejabat untuk memenangkan tender. Kejahatan yang mereka lakukan antara lain menurunkan kualitas barang, seperti mengganti bahan makanan yang bergizi tinggi dengan bahan yang lebih murah, dan melaporkan jumlah hasil barang lebih dari yang sebenarnya disalurkan. Ini harusnya para pelaku perampas hak rakyat, ya hak kita, itu dihukum seberat-beratnya nih sama pemerintah, sama negara. Iya, salah satu contohnya apa? Anak-anak itu nggak bisa mendapatkan gizi yang benar, yang layak, gara-gara ulah orang-orang ini nih. Yang kedua adalah pihak perantara atau subkontraktor. Mereka kadang digunakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan bantuan, tapi mereka menyelewengkannya dengan modus memotong dana untuk biaya operasional fiktif dan melakukan pengiriman yang tidak sesuai spesifikasi, baik jumlah atau kualitas. Meski begitu, dalam kejahatan yang ada di balik ini semua masih jadi buronan. Hal ini memperlihatkan bahwa ini adalah masalah yang lebih kompleks. Waduh, jadi tuan besarnya itu belum ketangkep, masih buronan? Tuh benar khawatir deh. Jangan-jangan aksi kalian bisa bangunan macan tidur loh, Jo. Bun? Hah? Macan tidur? Emang bobonya di mana? Samping ayah. Bunda dong. Iya. Aduh, mana macan? Tenang. Kan sih Kak, pertanyaan gak relevan. Orang cuma nanya. Sayang, gak suka ya sama bunganya? Suka kok, Mas. Kamu kenapa? Kok kayaknya ada yang beda deh hari ini? Lagi sakit ya? Aku juga bingung, Mas, ngejelasinnya gimana. Apanya yang kamu bingungin? Aku rasa hubungan kita ini lagi diambang tanda tanya, Mas. Maksud kamu gimana ya? Kamu butuh kejelasan, kepastian. Aku udah siap kok dari dulu. Kamu nih bikin khawatir aja sih. Kamu jadi khawatir? Iyalah, orang lukanya sampai kayak gini kok. Enggak, Mas, bukan itu. Ini akunya, bukan kamu. Waktu aku sama Landi mau serahin si bukti-buktinya itu, kita dikejar sama anak buahnya tuan besar itu, si Big Boss. Untungnya si Landi bisa bela diri. Jadi alhamdulillah kita nggak kenapa-napa. Terus, Kak Landinya gimana, Om? Gak kenapa-napa kan? Iya, Om. Landi gimana? Dia kenapa? Gak apa-apa? Badannya nggak ada luka? Bentar, ada omnya sendiri di sini kok. Nanya cuma ya, nanya. Ya, nggak ada di sini. Kak Landinya gimana? Emang kalian udah tanya Om Jojo nggak apa-apa gitu? Iya, nggak apa-apa. Orang nggak apa-apa ini. Terus Landinya gimana, Om? Landi itu anaknya tangguh. Jadi, ya luka dikit, diobatin juga sembuh kok. Aduh, parah, Om. Coba telepon Landi dulu ya. Kasihan Landi. Nah, panjang umur. Landi nih. Ya, oke. Ya. Mas, barusan ditelepon sama Landi. Katanya polisi nggak bisa lanjutin kasusnya karena buktinya kurang. Jadi aku harus fokus cari bukti lagi. Yaudah Jo, Mas cuma ngingetin hati-hati ya. Sekarang Mas mau minta tolong ya, ikut Mas ya, Jo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kami akan meluncurkan program ASI eksklusif dan juga perbaikan
peningkatan gizi untuk ibu hamil supaya bayi dalam kandungan ibu itu sehat pertumbuhannya, ya. Nanti tolong bagiin. Silakan dibaca-baca brosurnya. Agar anak-anak kalian juga tidak mengalami stunting, ibu-ibu harus selalu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Nah, setelah itu baru bisa memberikan MPASI yang bergizi. Dan tugas bapak-bapak juga bersama ibu-ibu harus selalu pantau perkembangan mereka. Jaga kebersihan lingkungan, jaga sanitasi, dan selalu memberikan imunisasi ya. MPASI itu apa ya? Oh, MPASI itu makanan pendamping ASI. Harus banget ya dikasih ASI 6 bulan. Terus kalau nggak keluar atau kering gimana? Harus, Bu. Bayi umur 0 sampai 6 bulan itu wajib mendapatkan ASI eksklusif. Nanti bisa dibantu juga sama para suami, dipijit di bagian belakang ya. Atau dikasih daun katuk, jagung, itu juga bisa merangsang pertumbuhan ASI. Silakan dibaca, Ibu. Halo? Halo, Mas Jojo. Berkat file yang Mas Jojo kirimkan, kami menemukan data transfer distributor ke Tuan Besar. Nah, Mas Jojo, bisa ke sini nggak? Iya, saya segera ke sana. Mas, ini wartawan nelpon katanya mereka ada nemuin data lagi. Jadi aku sama Landi harus ke sana. Oh iya, udah. Oke, tinggal dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi ya. Misi, Bu. Udah dibaca, Bu, Bapak? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Permisi. Mas. Iya, Mas Jojo. Ya, maaf, boleh minta datanya? Semua datanya udah di sini, Mas. Oh iya. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Semoga aja dengan bukti ini bisa meringkus sosok Tuan Besar itu. Karena ini bisa memperkuat bukti-bukti yang sudah ada. Ya. Om, datanya dicetak dulu. Oh, iya juga ya? Iya, cetak dulu. Iya, kita cetak dulu supaya bisa langsung dicek sama polisi. Dan ini bisa pemancing untuk ngalihin para oknum kalau emang tiba-tiba kita dikejar lagi. Iya, bener, Om. Panik, kamu nggak apa-apa? Woi! Aduh. Woi! Ya, ini adalah masalah kesehatan generasi penerus bangsa, Pak. Ya. Jadi kita nggak boleh menganggap ini sebuah proyek. Begini Pak Dokter ya, mungkin Pak Dokter lebih mengerti soal makanan. Terus terang, kami hanya menerima dana sedikit dari pusat. Terkadang kami harus menggunakan dana desa untuk menambah kelayakan makanan itu. Bahkan tidak jarang kami mengeluarkan dana pribadi untuk hal itu, Pak Dokter. Ya. Kami juga bingung. Kalau kami berikan, kami sadar makanan itu tidak layak. Tapi kalau kami abaikan, itu sudah jadi tanggung jawab dan tugas kami untuk memberikan. Betul, betul, Pak. Posisi kami benar-benar serba salah, Pak Dokter. Ya. Coba nanti kita. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Kamu kenapa? Nanti kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Tadi ada masalah dikit, tapi ini yang lebih penting. Ini valid. Valid, Om. Kita kasih ini ke pihak yang berwenang. Habis itu kita bikin konferensi pers ya. Ya, Mas. Apa benar kalau Bapak sudah mengantongi nama-nama para pelaku korupsi dan suap kasus penggelapan dana stunting? Ya,
Kami sudah mengantongi nama-nama tersebut dan datanya sudah kami berikan kepada pihak yang berwenang. Pak, siapa aja orang-orangnya? Saya tidak berkompeten untuk menyebutkan nama-namanya. Tujuan kami hari ini konferensi pers memang bukan untuk menyebutkan siapa-siapa yang salah, ya. Tapi lebih untuk membersihkan diri nama-nama instansi yang selama ini juga menjadi korban. Lebih ke situ, Pak. Dengan bukti valid yang berhasil didapatkan, pihak kepolisian akhirnya menangkap sosok di balik penggelapan dana stunting dari pemerintah. Beberapa nama diduga saling berkait dan polisi menahan beberapa terdakwa lainnya. Udah ya, matiin laptopnya. Karena kan biang keroknya udah ketangkep. Bun, tapi kan belum lihat ayah. Aduh, ngapain sih lihat ayah, lihat langsung aja. Ngapain mesti lihat dari sini? Listrik mahal, you know. Kamu juga udah kesiangan, udah cepetan berangkat ah. Aduh, bentar. Maksudnya, ayah ditangkap juga? Bukan gitu maksudnya. Maksudnya ayah belum ada di acara konpres itu. Ih, lagian aneh banget sih. Orang cuma dikompres doang pakai diliput TV. Bukan kompres di jidat, maksudnya konpres, konferensi pers. Oh. Ya, tapi ini Om Jo harap kasus ini berakhir di sini. Karena kasihan warga, haknya dikorupsi terus. Tadi aja tiba-tiba Jojo sama Landi kita dapat ancaman dari nomor yang nggak kenal. Tuan besar. Kok bisa dapat nomor telepon kamu, Jo? Iya Tante, Tuan Besar tuh semacam inisial buat Big Boss. Iya. Jadi di balik semua ini udah pasti kayaknya ada si Big Boss ini, Tuan Besar ini. Biasanya kalau udah panggilan Big Boss gitu orang hebat loh, Jo. Hati-hati ya kalian. Tapi Om nggak yakin kalau masalah ini berakhir di sini. Karena si Tuan Besar atau Big Boss-nya itu masih belum ditangkap. Hah? Tuan Besar? Iya, Big Boss-nya. Kayak last boss gitu. Maybe. Oh ya, Ana, Dek. Nanti minta tolong kalau Landi kesini, bilangin ya. Suruh langsung ke kantor desa aja. Nanti Om kesana abis anterin Tia. Landi mau kesini, Om? Iya. Kenapa emang? Nggak apa-apa sih. Ana juga nggak apa-apa kok. Kenapa? Yaudah ya. Pamit ya, Kak. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kamu udah salim belum sama kakak kamu? Udah. Dadah. Dadah. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Tuti. Pagi. Si mau nyari Om Jojo ya. Om Jojonya barusan pergi nganterin Tia. Terus abis itu katanya nanti mau ke kantor desa. Oke. Kamu kemana hari ini? Astuti baru datang. Iya, Mbak. Ana, beliin Bunda ini dong. Nih, belanjaan. Ini uangnya. Loh. Ih, kalau disuruh orang tua, cepet-cepet, bibir maju. Nggak boleh. Bagaimana Dokter Dedi? Apa udah siap? Oh, udah saya persiapkan dari semalam. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, Dokter Dedi ini. Bisa mengungkap kasus dana stunting. Iya, berkat itulah rumah sehat ini mendapatkan donasi yang besar. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, sekarang kita dapat dana operasional yang besar ya. Iya. Dana bantuan yang luar biasa. Dan ya moga-moga kita bisa pergunakan sebaik-baiknya. Semestinya tidak kita salah gunakan. Jangan seperti pejabat-pejabat yang menggunakan dana stunting itu tuh. Amit-amit ya. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian, terutama kepada Mas Jojo dan Landi, sehingga nama kami jadi bersih kembali. Sudah kewajiban saya, Pak. Dan mohon maaf, Jojo belum bisa hadir. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Om.
Pak. Ya. Aku dapat makanan Sama-sama. yang lebih sehat dan lebih bergizi. Iya, sama-sama nak. Semoga kamu selalu sehat ya. Makasih ya Pak. Ya. Aku duluan. Iya, silakan. Hati-hati ya. Nah, apa kalian mau jadi relawan untuk membantu packing? Kebetulan kami butuh tenaga. Tentu saja Pak. Serahkan Mau, Pak. pada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak, maaf ya telat. Kamu baru atau udah dari tadi? Baru atau dari tadi, yang penting kamu ingat sama aku, Mas. Ya udah yuk, kita bantuin yuk. Ayo, silakan. Ya, halo Tuan Besar. Mungkin saat ini Tuan Besar harus sembunyi. Karena situasinya belum kondusif, Tuan Besar. Ya, oke Tuan Besar. Ini bukan hasil korupsi atau penggelapan kan? Kok banyak banget dibawanya ke sini? Enggak dong, Bun. Masa kita korupsi? Lah, kenapa nggak dibagi-bagi? Kok malah ditaruh ke sini? Kan mendingan dikasih sama orang yang membutuhkan kan? Dapat kita yang dapat jadinya. Ya, kan kita juga membutuhkan, Mbak. Oh gitu? Bukan gitu Mbak. Jadi Jojo, Astuti, Ana, dan Landi kita itu ngebantuin jadi relawan. Makanya kita dapat ini, alhamdulillah. Dan masing-masing itu dapat 2. Emang itu aturannya Mbak. Landi juga dapat Mbak. Tapi karena Landi nggak bisa bawa di motornya ya ngasih ke kita. Jadi kamu nggak belanja yang disuruh Bunda tadi gitu ya? Malah bagi-bagi gitu? Maaf, Bunda. Bukan salahnya Ana kok, Mbak. Malah justru salahnya Tuti. Kan Tuti yang ngajak. Justru nggak ada yang salah. Mbak tuh bahagia banget nggak dibelanjain uangnya. Jadi lebih irit karena ada makanan yang banyak ini. Ih, apaan sih? Kenapa sama Kak Tuti? Ayo. Dua-dua kan seorang ya. Coba lihat. Matiin aja kan? Ya, tolong dong tambahin uang belanja Bunda. Karena kan Bunda selalu memberikan makanan yang bergizi. Ya, tolong tambahin uang belanja Bunda. Belum. Samber. Oh ya maaf Bu, ngasih tahu. Oke, maaf. Ini sekarang gua pikir Dedi. Maaf. Oh, maaf. Jadi. Lanjut, oke.